Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Berbicara soal kericuhan yang terjadi pada chapter 1071, pasti kalian sudah tahu bahwa Garp secara terang-terangan akan menuju ke markas Kurohige, yang mana dia sepertinya hanya akan membawa Helmeppo dan Hibari saja. Alasan kenapa hanya mereka berdua adalah karena Doll masih memiliki tugas untuk membawa armada ke Egghead diperintah oleh Kizaru beberapa waktu yang lalu. Jelas mendapat perintah itu sudah pasti Doll mau tidak mau pasti melakukannya. Tetapi ia juga kebingungan dikarenakan Garp memintanya untuk membagi armadanya. Yang mana saat ini juga Garp belum memiliki izin dari Akainu. Nah, sudah dipastikan Doll tidak akan membantu Garp kali ini. Karena sudah pasti jika dia tidak menurut kepada Kizaru, maka nantinya akan mendapatkan hukuman. Lalu artinya dia akan mengabarkan laporan itu kepada Akainu tentang Garp yang mau melawan Yonko. Pastinya mendapat laporan itu membuat Akainu memanas. Bagaimana tidak, tujuannya saat ini adalah membunuh Vegapunk. Yang mana persoalan ini bertambah sulit ketika salah satu Yonko yaitu Luffy membantu pelarian itu. Dari sini saja Akainu sudah kepusingan apa yang akan terjadi nantinya jika Vegapunk berhasil kabur dari Egghead. Nah, jika Akainu mendapati kabar dari Garp yang menuju ke markas Kurohige, maka pastinya kepalanya akan meledak. Lantaran menuju ke markas Kurohige tanpa armada besar, maka bisa dipastikan dengan bunuh diri. Apalagi Garp sudah tidak pada kondisi seperti dulu lagi. Jika dipikirkan lagi, kalau Garp benar menyerbu markas Kurohige dengan satu kapal saja, maka sudah dipastikan akan kalah atau malah menjadi sandera sama seperti Koby. Jika seperti itu, sama saja nama pemerintahan akan sangat buruk. Apalagi sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan sosok Garp dalam angkatan laut. Dan hal ini akan digunakan oleh Kurohige untuk menakut-nakuti semua penduduk dengan mengatakan sang pahlawan mereka telah berada di tanganku. Jika kalian tidak mau menuruti perintahku, maka orang ini akan kubunuh. Nah, untuk mengantisipasi kondisi yang paling buruk, hanya ada satu pilihan saja yang bisa dibuat oleh Akainu, yakni dia harus meminta Admiral untuk menghentikan Garp untuk tidak menuju ke sana apapun yang terjadi. Hanya solusi ini saja yang bisa dipilih oleh Akainu sekarang juga. Karena jika dia mengerahkan semua armada ke markas bajak laut Kurohige, maka sudah pasti Vegapunk bisa kabur dari Egghead. Yang mana sudah pasti ini adalah kerugian yang sangat besar bagi pemerintahan dunia. Mengingat tujuan dari Gorosei saat ini adalah menghapuskan orang tersebut. Memang sepertinya Akainu harus memilih pilihan yang sangat sulit. Tetapi inilah yang harus dilakukannya saat ini sebagai pemimpin Angkatan Laut. Sebaliknya dari sisi Garp sendiri sepertinya sudah yakin akan menuju markas Kurohige untuk menyelamatkan Koby. Tampaknya dari yang terlihat Garp tidak memiliki ketakutan, malah terlihat seperti bermain-main saja. Inilah alasan mengapa Akainu sangat membenci sifat dari Garp. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Garp sendirian saja di kapal itu? Bisa jadi tidak. Mengingat dalam kurun waktu yang lama ini kita belum pernah melihat sosok dari Sengoku. Yang mana terakhir kali Sengoku muncul pada saat memberitahu insiden God Valley beberapa tahun yang lalu. Lantas kenapa kami berpikir kalau Sengoku ada di dalam kapal dari Garp? Sepertinya kalian harusnya sudah mengetahuinya, yakni Sengoku adalah seseorang yang berkaitan dengan organisasi Sword sejak lama. Kemungkinan besar Sengoku ingin mengetahui alasan Aokiji bergabung dengan kelompok Yonko yang satu ini. Mengingat Aokiji diduga merupakan anggota Sword sama seperti Koby dan Drake. Tapi sampai saat ini belum diketahui kebenarannya. Sengoku berada di kapal dari Garp karena dia ingin melihat kondisi dari Law. Apakah ada hubungannya Sengoku dan Law? Jawabannya sudah pasti iya. Lantaran Corazon dulunya sampai mati-matian menolong Law. Jadi ada kemungkinan besar Sengoku ini tahu apakah Law masih hidup atau tidak. Bila semua ini salah, maka ada satu kemungkinan lagi. Yakni Sengoku ingin menyelamatkan Koby juga, apalagi dia adalah murid yang bisa dipercaya oleh Garp. Mungkin karena hal ini mengapa Garp dengan santainya mau mendatangi markas Yonko dengan anggota yang tidak lengkap. Nah, dengan adanya Sengoku di sini, maka peluang menyelamatkan Koby menjadi lebih besar. Kenapa bisa begitu? Pada masa lalu Garp dan Sengoku dikenal dengan monster dari Angkatan Laut karena memiliki kekuatan yang sangat gila. Gilanya lagi merekalah yang membawa Shiki sang legenda ke Impel Down, yang pada akhirnya Shiki bisa kabur berkat memotong kakinya. Kembali pada Garp. Pada perjalanannya menuju markas Kurohige, kami berpikir bahwa mereka akan mendapat bantuan besar dari bajak laut yang besar. Yap, tepat sekali mereka adalah bajak laut Big Mom. Kenapa bajak laut Big Mom akan membantu Garp?
Alasannya sudah pasti, mereka memiliki satu tujuan, yang mana Garp ingin menyelamatkan Kobe. Sementara bajak laut Big Mom akan menyelamatkan Pudding, mengingat Pudding memiliki kekuatan istimewa yang bisa membaca poneglyph. Para kakak dari Pudding tidak akan membiarkan Kurohige mendapatkan semuanya. Kami beropini yang akan memimpin bajak laut Big Mom sekarang adalah Katakuri, lantaran dia adalah orang yang tepat untuk melanjutkan kekuasaan dari Big Mom. Katakuri ini dikenal sebagai seorang kakak yang sangat baik hati, di mana jika adiknya mendapat masalah, maka dia akan segera membantunya. Contohnya saja seperti Broly dalam film Red, yakni Kurohige langsung meminta Big Mom untuk mengizinkannya untuk menuju ke sana. Maka sudah pasti dia juga akan melakukannya untuk Pudding. Jadi kesimpulannya, Garp dan Katakuri akan bertemu sebentar lagi. Pertemuan ini sangat menarik dan pasti akan sangat ditunggu oleh para fans, yang mana bajak laut Big Mom akan bekerja sama dengan Garp dalam beberapa waktu. Tentu saja Garp sangat menyetujuinya lantaran dia tidak memiliki dendam terhadap Katakuri. Dengan adanya itu pun, maka peluang untuk menyelamatkan Kobe dan Pudding menjadi lebih besar lagi. Lantaran sekarang mereka bisa mengepung markas bajak laut Kurohige dengan kekuatan penuh. Tentu saja Kurohige tidak membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan markasnya itu. Ini adalah pertempuran besar yang akan dilakukan di pulau ini. Kurohige langsung meminta Moria untuk membuat prajurit yang sangat banyak untuk melawan mereka semua. Kemudian dia meminta semua anak 10 komandan terkuat untuk menghentikan mereka semua. Sudah pasti yang akan terjadi adalah perang yang sangat dahsyat dan berkecamuk, mengingat kekuatan dari 10 komandan bajak laut Kurohige sangat tidak masuk akal. Contohnya saja seperti Burgess dan masih banyak lainnya. Ini juga akan menjadi debut perdana perang besar bajak laut Kurohige di era baru. Well, sangat menarik untuk ditunggu nih kelanjutannya bakal seperti apa. Apakah ada karakter yang akan mati pada tahun 2023 ini? Oda berharap tidak ada karakter yang mati lagi. Namun yang pasti pada tahun 2023 ini akan terjadi Battle Royale pada era One Piece saat ini. Ataukah malah nanti Shanks yang akan datang menghentikan pertempuran itu sama seperti 2 tahun yang lalu? Kita nantikan saja jawabannya dari Oda selanjutnya. Itu saja yang bisa kami bahas hari ini. Bila kalian memiliki pendapat atau teori lain, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.